Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1093. Dimana ya, seperti yang kita ketahui, chapter kali ini berjudul Luffy versus Kizaru. Dan benar ya, hampir seluruh chapter kali ini menunjukkan hal itu. Nah, chapter kali ini juga seperti yang kita ketahui ya, kalau covernya merupakan cover request yang bertemakan Koby dan Helmeppo yang kacamatanya dicolong oleh hewan. Oke, di awal chapter kita melihat Luffy yang menggenggam Kizaru sambil tertawa dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di lab itu. Kemudian di panel berikutnya, Luffy memutar-mutarkan tangannya seperti baling-baling bambu yang mana itu tentu saja membuat Kizaru berputar-putar di sana. Namun kita melihat ekspresi Kizaru yang sangat santai waktu diputar-putar oleh Luffy. Kemudiannya di halaman berikutnya, Luffy setelah putar-putar tadi itu langsung kemudiannya melemparkan Kizaru sejauh mungkin ke arah bawah. Dimana di panel berikutnya Luffy tertawa sambil mengambang di udara dalam ukuran raksasanya itu. Kemudian di sisi lainnya kita melihat orang-orang yang ada di dalam lab tengah berdiskusi dan tampaknya ada niatan seorang Atlas untuk menghentikan pasifista dengan mengambil otoritasnya. Kemudian di halaman berikutnya kembali terjadi obrolan antara orang-orang yang ada di dalam lab dengan Franky dan juga kelompoknya Sanji melalui Denden Mushi. Oh ya, Sanji dan Jinbe berada di suatu tempat. Terlihat Jinbe sedang berkemas barang untuk dibawa ke sisi lain pulau. Yang mana ya kita bisa melihat pula kalau di panel itu Franky telah mengeluarkan Iron Pirate-nya yang mana kemudiannya diserahkan kepada Lilith untuk membawa Sanigo. Sementara di lain infonya tampaknya terjadi obrolan mengenai Bone yang telah jatuh ke bawah. Franky berniat untuk turun ke Fabrio Pass atau bawah, sementara Sanji dengan kesalnya juga di sana berniat untuk ikut bersama mereka pula turun ke area bawah. Kemudian di halaman berikutnya di Fabrio Pass ya atau area bawah itu terjadi kekacauan yang terjadi di antara para Marine. Dan kita bisa melihat pula beberapa di antaranya telah menjadi anak kecil dan beberapa lainnya menjadi kakek-kakek. Sementara di sisi lainnya kita bisa melihat Bone berada di balik batu tengah bersembunyi. Yang mana di belakangnya kita bisa melihat Sentomaru dengan gosongnya terkapar di tanah. Nah, bagaimana Bone bisa selamat? Ternyata di halaman berikutnya kita dijelaskan dengan flashback ya. Pada saat setelah ditendang Kizaru dan menembus barrier, Bone terjatuh dengan asap di sekelilingnya akibat ledakan saat menembus barrier. Namun tiba-tiba Sentomaru berhasil menangkapnya dan juga terdapat dialog di antaranya. Kemudian scene berpindah ke Labo Pass area atas. Di sana terjadi pertarungan antara Zoro melawan Lucy. Terlihat Lucy telah memasuki mode awakeningnya sementara Zoro dengan teknik 3 pedangnya yang telah mengeluarkan api hijau di setiap bilah pedangnya. Dimana pula terjadi bentrokan di antara keduanya dan kita bisa melihat juga kalau di sini ya Zoro di pedangnya mengeluarkan percikan hitam. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat keduanya telah berjaga jarak yang mana kemudiannya Zoro berkata seperti ini, dengan level Lucy yang seperti ini takkan mampu mengalahkan kaptenku. Sementara Lucy menjawabnya kalau levelnya untuk saat ini ya layak untuk membunuh kru Yonko nomor 2 yaitu Zoro. Kemudian scene berpindah lagi dan kali ini kita melihat Kizaru yang terpental jauh akibat dilempar Luffy sebelumnya. Dimana Kizaru hampir menyentuh air laut, namun Kizaru kemudiannya melakukan suatu penetrasi dan kembali terbang ke udara. Yang mana ya di saat kemudiannya Kizaru melancarkan suatu teknik seperti atau semacam Yasa Kami no Magatama, dimana dari sana kita bisa melihat butiran-butiran cahaya menuju ke Pulau Egghead. Dan ketika butiran-butiran cahaya itu tepat berada di depannya Luffy dan Luffy pun menyadarinya, setiap butiran-butiran itu tiba-tiba berubah menjadi satu Kizaru yang utuh. Singkatnya di saat itu ya ada Kizaru dalam jumlah yang banyak seperti Kage Bunshin. Tentu saja Luffy yang melihatnya kaget bukan main sambil mengeluarkan matanya. Kemudian di halaman berikutnya setiap Bunshin Kizaru mulai menyerang Luffy. Salah satunya mengeluarkan pedang dan yang lainnya ikut juga mengeluarkan pedang. Yang mana kita melihat Luffy berhasil menendang salah satunya. Dimana ya sedikit digarisbawahi,
Bunshin Kizaru ini bergerak seperti semut yang mengikuti paling depan. Jadi ketika Luffy lari alias kabur dengan terbirit-birit di sana, Bunshin Kizaru mengejar Luffy dengan berurutan secara berbaris seperti semut. Dan ketika semua bayangan Kizaru telah berbaris di belakang Luffy dengan senyumnya dan mungkin sambil bilang Bercanda. yang mana dengan teknik Gomu Gomu no Down Stamp-nya, di sana Luffy menendang semua Bunshin Kizaru sampai tak tersisa. Dan di panel berikutnya, Luffy pun tampak senyum-senyum sendiri karena rencananya sepertinya berhasil. Namun di saat kemudiannya terjadi teriakan di dalam lab dan itu membuat Luffy sadar bahwa Kizaru yang asli tidak ada di depannya. Yang mana ya di halaman berikutnya kita melihat Kizaru tengah mencengkram Usopp di sana dan tentu Luffy yang melihatnya sangat kaget. Sementara Brook kita bisa melihat mencoba untuk menyerangnya. Kemudian secara tiba-tibanya Vegapunk dan Atlas dengan Vega Tanknya menerobos jatuh keluar tabung menuju Fabri Ops. Dan kita bisa melihat Sanji ikut bersama mereka. Dimana di halaman berikutnya Kizaru sadar kalau Vegapunk telah berada di luar dan tengah membawa Vega Tank. Dan dari atas bangunan yang ada di sana Kizaru telah bersiap dengan lasernya untuk menembak tepat ke arah Vegapunk. Dan sekejap setelah Kizaru menembakkan lasernya itu ya, Luffy bergegas menghalangi jalur itu sehingga kemudiannya Luffy lah yang terkena tembakan Kizaru. Namun menariknya, Luffy malah seperti memantulkan cahaya Kizaru ke berbagai sisi dan kita bisa melihat Luffy malah cosplay seperti lampu disco atau matahari. Sementara itu kita bisa melihat Vega Tank baik-baik saja dan kemudiannya pula ya menjemput Franky di sana untuk menuju ke Fabri Ops. Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini terjadi situasi yang sangat genting atau semacamnya di Pulau Egghead, terutama di Fabri Ops. Dan setelah diprogram oleh Edison untuk membuka barriernya, Vegapunk dengan Vega Tanknya muncul dari atas awan dan terjun bebas menuju Fabri Ops. Yang mana itu ya disaksikan oleh para marine yang ada di sana. Kemudiannya kita bisa melihat Atlas berteriak untuk mengambil alih Pacifista dan Pacifista tampak mendengarnya. Yang mana kemudiannya kita juga bisa melihat bahwasannya chapter kali ini di akhir panelnya kita melihat tatapan dari seorang Gorosei Sartun. Bacanya gimana sih? Sartun.